Baik, terima kasih Mbak Rindi yang sudah membantu share screen. Di sini langsung saja saya Arum Nurlatifah dengan NIM 204062410015 izin untuk mempresentasikan resensi buku yang berjudul Engineers of Happyland. Next Mbak, yaitu ada 4 bahasan, identitas buku, pembahasan, kelebihan, dan juga kekurangan. Next. Nah, bagian identitas buku, ini bukunya berjudul Engineers of Happyland, Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni, penulis Rudolf Mrazek, kemudian diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, tahun terbit Juni 2006 dengan jumlah halaman 442 halaman dan ISBN 97946159443. Next. Nah, kemudian langsung saja ke pembahasan. Jadi, buku Engineers of Happyland ini merupakan buku karya Rudolf Marzek yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam buku ini secara garis besar membahas tentang sejarah perkembangan teknologi dengan menyoroti unsur-unsur historis yang memuat kondisi di Indonesia pada akhir masa penjajahan Belanda. Topik yang dibahas tidak hanya berfokus pada teknologi modern saja, melainkan juga berhasil memperlihatkan sisi budaya, identitas, dan bangsa di abad ke-20. Tulisan dalam buku ini juga terbagi ke dalam 6 bab yang secara berurutan. Dalam bab 1 berjudul Bahasa sebagai Aspal, kemudian Menara-menara, dari gelap menuju terang, Pesolek Indonesia, Mari menjadi mekanik radio, dan pada bab terakhir berisi epilog dengan judul Hanya si tuli yang dapat mendengar dengan baik. Next. Pada bab awal pembahasan ini, penulis menyoroti tentang akhir masa penjajahan Belanda dengan memberikan gambaran teknologi baru. Masyarakat Indonesia dan Belanda cenderung bergerak, berbicara, dan menulis melalui bahasa dan perilaku ketika dihadapkan dengan teknologi yang asing bagi mereka. Dari situ, penulis mampu membuka pikiran pembaca untuk lebih tertarik mendalami fenomena dan kebudayaan yang ada dengan cara yang lebih terbuka. Bab pertama diawali dengan ekspedisi di tahun 1891 dengan tujuan mensurvei wilayah untuk pembangunan rel baru yang melintasi pulau hingga ke pantai timur. Ekspedisi yang dilakukan dengan menyusuri bentang alam yang luas dengan cara berjalan kaki. Dalam perkembangan berikutnya, mulai muncul kemajuan yang ditandai dengan pembangunan jalur kereta api. Jalan-jalan modern di Hindia Belanda juga semakin bermunculan, seperti jalur utama kereta api yang berada di Jawa sejumlah 8 dan semakin merata dengan sambungan kereta api yang tersebar semakin luas. Pada bab selanjutnya, penulis menjelaskan tentang teknologi arsitektur yang lebih dikenal lebih jauh oleh masyarakat Hindia Belanda. Saat itu, modernitas semakin bermunculan dengan banyak dibangunnya rumah-rumah modern abad 20 yang dipenuhi sendi dan kerajinan timur dan barat. Kemudian popularitas pameran juga meningkat kala itu yang berlangsung di kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, Bandung, maupun Batavia. Pameran menjadi transisi melintasi bentangan luas antara metropolis dan koloni. Bahkan masyarakat Hindia Belanda dapat merasa lebih betah berada di pameran dibanding rumah sendiri. Di sini penulis juga menjelaskan tentang teknologi modern yang semakin berkembang, di antaranya mengenai alat-alat optik, kaca, telepon, radio, dan teknologi-teknologi komunikasi lainnya. Berbagai teknologi yang tersebar menjadi sebuah budaya baru di masyarakat. Nah, di akhir masa kolonial tersebut, peta Hindia Belanda juga memiliki penyusunan yang semakin sempurna karena transparan, indah, dan juga memiliki daktiloskopi yang kuat dalam benak seseorang. John Evangelista Perkins dikenal sebagai pendidik yang menjadi peletak dasar bagi cara-cara pencatatan daktiloskopi sekarang. Kemudian di Hindia Belanda tahun 1930-an juga banyak kaum pria dan wanita yang berpakaian modern mencolok. Mereka ini mencerminkan suasana abu-abu zaman itu. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan arus zaman telah mengubah tatanan hidup menjadi lebih maju. Selanjutnya,
Kelebihan buku Engineers of Happy Land ini memuat penjelasan yang jelas dan rinci dan mampu memperluas wawasan pembaca terkait topik bahasan yang menyoroti pada teknologi dan nasionalisme. Bahasan yang dikemas juga informatif sehingga tidak membosankan meskipun menjelaskan tentang sejarah. Selain itu, terdapat ilustrasi atau gambar yang dapat ditemukan dalam buku ini dan keberadaannya disertai keterangan singkat sebagai penjelasan sehingga semakin membantu pembaca untuk memperoleh gambaran terkait topik yang dipaparkan penulis. Next. Kemudian menuju ke kekurangan buku. Dalam penulisan buku ini masih banyak ditemukan kata yang kurang jelas. Hal ini mungkin karena buku ini adalah buku terjemahan sehingga menghambat pembaca dalam memahami secara langsung. Jadi ketika menemui kalimat atau kata yang kurang pas, maka perlu dibaca beberapa kali agar tetap paham dengan maksud penulis. Kemudian terdapat penggunaan tanda baca yang kurang tepat, contohnya tanda koma yang berlebihan pada kalimat ekspedisi itu menyusuri sungai, misalnya, maka sungai itu, dengan suaranya yang bergemuruh, mengalir, dan sebagainya. Next. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Mbak. Silahkan, Mbak Vida. Menurut Mbak Lala sendiri dari keseluruhan isi buku ini, pada bab manakah yang pembahasannya paling menarik dan dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Vida. Di sini langsung saja saya jawab. Menurut saya yang paling menarik ada di bab terakhir yang berjudul Hanya Si Tuli yang bisa mendengar jernih, karena membahas tentang tokoh sejarah yang sangat terkenal yaitu Pramoedya Ananta. Di sini penulis menjelaskan kisah hidupnya yang berjuang untuk kemerdekaan, yang mana Pak Pramoedya ini tumbuh sebagai korban. Dan di epilog ini juga membuat pembaca melompat ke masa kini, yaitu di masa senja Pak Pram, dan membuat kita bisa menerawang dan juga merenungkan ke seluruh bab-bab sebelumnya, mulai dari konsolidasi kolonial hingga terbitnya kemerdekaan. Kemudian dari epilog ini juga bisa disimpulkan bahwa untuk membangun sebuah bangsa yang paling utama bukanlah sains dan teknologi, melainkan sebuah jiwa yang merdeka dan penuh martabat. Mungkin seperti itu, Mbak Vida, bagaimana? Baik, Mbak Lala, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Mbak Vida. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.